Real Great Strike Freedom Gundam Titanium Finish, langsung aja kita review. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Warung Mas Yok. Gak capek-capeknya aku ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja diklik tombol subscribe-nya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi ini dia Premium Bandai RG Strike Freedom Gundam Titanium Finish. Aduh, panjang bener ya namanya. Dan lagi-lagi ini punyanya Sultan C. Jadi terima kasih banget udah memberikan kesempatan buat ngerakit Gundam Premium ini. Harga rilisnya itu di angka 8.250 yen atau 900 ribuan. Kalau nyari di marketplace Indo, harganya bisa sampai 1,7 juta rupiah. Untuk isi di dalamnya, yang pertama kita dapat manual book RG Strike Freedom Gundam. Dan ini adalah versi keluaran lama. Bisa dilihat di sini logo Bandainya masih pakai Bandai yang merah. Untuk isinya sama aja kayak versi regulernya. Petunjuk perakitan dari awal sampai akhir dapat dibaca dengan jelas tanpa ada kendala sama sekali. Mungkin untuk yang pertama kali ngerakit RG bakal kesulitan karena partnya itu banyak dan ukurannya kecil-kecil. Jadi hati-hati aja saat proses merakitnya. Selain itu di versi P Bandai ini ada juga selembar booklet yang isinya menjelaskan tentang beberapa part yang isinya itu terpisah untuk sebuah runner. Lalu kita bakal dapat sebuah stiker dekal yang bisa kalian langsung pasang aja ke bagian Gundamnya. Lanjut berikut penampakan dari runner-runner yang ada di dalam box Gundam ini. Kalau dihitung-hitung totalnya itu ada sekitar 12 runner, kurang lebih lah ya. Cuman sayang banget sih, inner frame-nya masih terbuat dari gold injection. Jadi dia bukan gold plating yang kelihatan kuningnya itu agak jelek menurutku. Untuk beberapa part lainnya, kita lihat di sini coatingnya itu bagus banget. Untuk emasnya juga kelihatan bling-bling, warna lainnya juga menyala banget. Mirip-mirip kayak metal build finishingnya. Untuk warna putihnya ini bukan warna putih biasa ya, karena dia itu finishingnya pearl atau glossy-glossy kayak gitu. Dan buat warna lainnya bisa dilihat di sini ini benar-benar kualitas yang premium. Pantas aja harganya mahal, karena memang kualitas coatingnya ini juga mewah sih. Kita lanjut ke bagian pemasangannya. Sebelum itu kita lihat bagian kepalanya dulu, desainnya itu seperti ini. Kalau ngomongin soal pengalaman merakit kit ini, jujur aja ngerakit real grade rilisan awal-awal seperti Strike Freedom ini, kita harus sangat hati-hati pada saat ngerakit inner frame-nya. Soalnya inner frame-nya itu udah pre-assemble dari pabrik, jadi rawan loose. Dan kalau kita salah dikit aja, bisa-bisa patah dan kalian nggak bakal bisa ngelanjutin Gundamnya sampai selesai. Untuk snap-fit armor-armornya, nggak ada kendala sih. Semuanya dapat dipasang dengan baik seperti yang kita harapkan dari model kitnya Bandai. Tinggal plug and play aja. Ini dia hasil jadi Gundamnya setelah selesai dirakit. Dan bener sih, emang harganya nggak bisa bohong. Dari sini aja udah kelihatan, ini Gundam itu premium banget. Finishingnya itu loh, titanium finish. Berasa kayak punya metal build tanpa susah-susah nge-repaint. Dan hasilnya itu udah luar biasa keren. Kita masuk ke bagian artikulasi Gundam Strike Freedom ini. Yang pertama untuk kepalanya, seperti biasa bisa kita gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah tanpa ada kendala. Jadi untuk kepalanya sendiri nih cukup oke. Untuk lengannya sendiri bisa kita rentangkan sejauh ini. Bagian lengannya juga bisa kita rotasikan seperti ini. Bisa muter 360 derajat. Juga selain itu bisa juga kita tekuk. Dan ini udah double join, jadi bisa kalian tekuk sampai mentok. Artikulasi di bagian waist-nya itu bisa diputar ke kanan dan ke kiri sedikit aja, nggak bisa muter 360 derajat. Dan armor di bagian waist-nya bisa kita buka ke depan seperti ini. Selain itu di bagian railgun-nya juga bisa kita rentangkan sejauh ini. Untuk bagian armor di belakangnya juga bisa kita buka. Kalau artikulasi di bagian kakinya bisa kita rentangkan sampai kayak gini. Dan pada saat kita menekuk bagian lututnya, ada mekanisme armor yang bergerak di kakinya. Nah, kalian bisa lihat nih, armornya itu agak terpisah. Jadi bukan karena loose ya, tapi emang mekanismenya itu seperti ini. Selain itu di telapak kakinya juga bisa kita tekuk. Dan railgun-nya juga bisa kita panjangin nih. Kalau artikulasi di bagian sayapnya ini bisa kita rentangkan, jadi bisa dibuka juga kayak gini. Selain itu, selain dibuka kayak gini juga ada gimmicknya teman-teman. Di bagian funnel atau dragon birunya ini bisa kita buka seperti ini. Gimmick ini membuat si Strike Freedom ini berasa kayak mengepakkan sayapnya selebar mungkin. Untuk aksesorisnya, Gundam ini dapat beberapa aksesoris yang lumayan banyak nih.
Yang pertama yang kita dapat itu adalah dual beam rifle punyanya Gundam Strike Freedom. Nah ini udah ikonik banget. Color separation-nya juga mantep dan ini nggak ada pakai stiker sama sekali. Beda dengan versi HG-nya yang masih pakai stiker. Selayaknya Strike Freedom Gundam Dual Beam Rifle ini kemudian bisa digabung menjadi satu. Nah, tinggal kita buka aja bagian belakangnya dan pasangin aja keduanya jadi satu. Selanjutnya ada energi beam shield yang transparan kayak gini. Dan dapat juga dual beam saber beserta efek beamnya. Keduanya ini bisa digabung jadi satu, jadinya bakal seperti ini. Kalau untuk optional hand-nya, yang pertama kita bakal dapat, ini bisa dibilang mechanical hand nggak ya? Soalnya cuman beberapa titik yang bisa diartikulasiin. Tapi dia itu tidak gold coating dan cuman gold injection. Untuk bagian tangan terbuka dan juga tangan pegang senjata, dia itu menggunakan gold coating. Jadi feel mewahnya itu masih dapat kalau misalnya kalian pakai tangan yang ini. Terakhir juga dapat tangan mengepal, tapi ini juga masih menggunakan gold injection, bukan gold coating. Ngomongin soal kekurangannya, model kit ini juga punya beberapa kekurangan nih. Nah, yang pertama adalah di sayapnya. Sayapnya itu kadang masih letoy cuy. Kalau kita gerakin, dia itu gampang juga copot. Lalu armor di bagian pundak, ini juga kalau kita pas pose-pose, kadang dia itu juga gampang copot. Soalnya si armor pundaknya itu cuma dicantolin doang, nggak ada locking mekanismenya. Bagian kakinya juga sama aja kalau kita gerak-gerakin, memang dia itu agak loose atau mudah lepas. Terus karena dia itu titanium finish, seperti biasa, nupmaknya itu kelihatan banget, dan bikin kit kita itu sedikit nggak rapi. Terakhir yang paling ngeselin menurutku adalah, si Gundam Strike Freedom ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu butuh stand base untuk menopang backpacknya yang gede. Kalah sama high grade-nya. Untuk high grade-nya itu bisa berdiri tanpa bantuan stand base, tapi kalau yang ini, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Sekarang kita masuk ke perbandingan tinggi dari model kit ini dengan beberapa model kit yang ada. Langsung aja kita lihat perbandingannya. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi setelah merasakan premium Bandai Real Grade Strike Freedom Gundam Titanium Finish ini, aku merasa bahwa kayaknya model kit ini dibuat khusus untuk para sultan yang pengen punya model kit dengan tampilan yang mewah, tanpa harus effort untuk repaint lagi. Soalnya Titanium Finish-nya itu memang beneran sebagus itu. Warna yang didapatkan juga ala-ala metal build, jauh dari kesan plastik biasa. Secara desain dan looks, ini sih layak banget buat diacungi 2 jempol. Tapi kalau dilihat dari harga dan juga kualitas akhirnya, ya masih jauh dari price to performance-nya sih. Soalnya kalau kita lihat-lihat, ini real grade awal-awal emang banyak problemnya. Mulai dari inner frame yang ringkih, nggak solid, nggak bisa berdiri, itu aja udah jadi salah satu yang bikin model kit ini mengecewakan. Apalagi saat kita pose-pose, karena sindrom real grade awal-awal ini bikin pengalaman posenya, menurutku itu agak mengecewakan. Kalau dibandingin dengan RG keluaran terbaru kayak Nu Gundam ke atas. Cuma balik lagi, kalau kalian suka dan harganya masuk, boleh banget dibeli. Tapi kalau di harga 1 juta ke atas, better sih ambil model kit lain aja. Sekali lagi, ini bukan model kit buat kaum mendang-mending, jadi beli sesuai kemampuan kalian aja. Sekian review Real Grade Strike Freedom Gundam Titanium Finish kali ini. Jangan lupa ya, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu, biar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. So, sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye.